tadi? Udah jam segini rumah masih berantakan. Aku baru selesai cuci piring, terus mau sapu lantai. Alah, alasan aja. Emangnya kamu pikir main di hotel? Sini, cuci nih piring sampai bersih. Kalau enggak, tidur di luar malam ini. Aku lapar, Bu. Dari tadi belum makan. Lapar. Beresin dulu kerjaannya, baru boleh makan. Tuh, udah bersih. Lihat tuh, air aja cici sama kamu. Bu, sudah Bu, nanti tetangga dengar. Aduh, Kristina, kamu tuh diem aja. Kamu mau saya buang barang anak ini? Nih, uang buat kamu. Kamu bantu saya urus dia. Kalau kamu nurut, uang ini gak akan kekurangan. Tapi kalau kamu gak nurut, saya pastiin kamu bakal nyesal. Iya Bu, saya ngerti. Sekarang pel, ruang tamu sampai bersih. Sama jangan lupa, rapiin kandang ayam di belakang. Jangan berani tidur kalau belum selesai. Udah jam segini, belum rapi juga. Karena dibilangin rapinya cepetan, gak pakai lama. Ngerti gak sih? Aku capek, Bu. Capek? Hah? Capek? Dasar anak gak tahu diri. Sakit, Bu. Bu, ya Tuhan Bu, darahnya keluar. Shh, udah deh, diem, tutup mulut kamu. Jangan sampai tetangga lain tahu soal ini. Dia udah gak bergerak Bu. Udah, kamu bantuin saya urus dia sekarang. Tapi Bu, ini kita lapor polisi aja. Kamu mau masuk penjara? Hilang pekerjaan kamu? Saya sih nggak mau. Kamu bantu saya sekarang gali lubang di belakang. Sekarang. Ya Tuhan, maafkan aku Angelin. Anggap aja hari ini nggak ada apa-apaan. Ayo. Panas banget ya hari ini Bu. Kalau kayak gini terus bisa gosong kulit kita. Iya, Bu tahu nggak sih ada anak hilang di Sandut katanya. Iya, namanya Angelin ya, anak angkat Margaret Melo itu, yang bule. Iya benar, saya lihat di berita kemarin sudah tiga minggu hilang, tapi ibunya malah tenang aja. Lah, saya juga dengar, ternyata rumahnya tutup banget. Katanya warga juga nggak boleh masuk, aneh banget. Iya, saya sering lewat depan rumahnya. Suasananya kayak dingin gitu, kayak nggak pernah kelihatan anak-anak main di situ. Katanya ibunya galak banget ya, suka bentak-bentak anaknya. Iya, waktu itu saya dengar ada anak kecil nangis tengah malam di rumah itu. Cuman siapa yang berani lihat? Yang ada malah kita yang kena sama ibunya. Kasian banget ya kalau sampai benar anak itu disiksa, tapi semoga aja enggak ya. Bu, Kak, lihat nih, ada berita terbaru. Breaking news, seorang anak berusia 8 tahun bernama Angelin Megawe dikabarkan hilang sejak 16 Mei 2015. Pihak warga angkat menyebut korban kabur dari rumah. Hah, anak kecil itu kabur dari rumah sejauh itu? Gak masuk akal banget. Bener tuh, kalau kabur pasti ada alasannya. Bisa jadi ada yang dia takutin di rumah. Kasian banget, semoga anak itu masih hidup ya. Amin. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Sudah 3 minggu berlalu sejak Angelin, anak berusia 8 tahun, dilaporkan hilang dari rumah orang tua angkatnya, Margaret Christina Megawe. Hingga kini pihak kepolisian dan relawan masih melakukan pencarian di daerah Sanur dan Denpasar Timur. Beberapa tetangga yang kami temui mengatakan bahwa keluarga Margaret jarang terbuka untuk umum. Mas, boleh saya tanya sebentar? Boleh. Apakah Mas pernah melihat kejanggalan dari rumah tersebut? Oh,
rumah ini ya mbak? Ya waktu itu saya pernah dengar mbak, ada anak kecil nangis mbak tengah malam. Ya dari rumah itu sih, cuman ya saya nggak berani lihat mbak. Ya takut ke saya kenapa-napa ya kan. Nah, kurang lebih gitu sih mbak. Ya, Terima kasih. Keterangan warga ini memperkuat dugaan adanya kejanggalan di rumah tersebut. Polisi kini sedang memeriksa saksi-saksi termasuk asisten rumah tangga keluarga Margaret, Christina Margaret Kay. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Pemirsa, semoga Angelin segera ditemukan dalam keadaan selamat. Saya menerima laporan dari warga tentang bau tak sedap dari rumah Margaret. Tim forensik sudah siap? Siap Pak, akan kami ekskavasi malam ini juga. Perlengkapan siap Pak, kami juga menyediakan stempel tanah. Mari kita ke TKP. Pak, ada apa di bawah sini? Pelan-pelan. Buka perlahan. Ini jasad anak kecil. Korban perempuan sekitar umur 8 tahun, luka berat akibat benda tumpul. Amankan TKP, tangkap Margaret dan pembantunya. Ada apa ini? Margaret, beserta pembantu Anda, kalian kami tangkap karena diduga melakukan pembunuhan terhadap anak Anda. Tangkap dia. Saya ngelakuin itu? Ini juga apa sih? Ya. Ih, saya ngelakuin itu. Ih, Diam. saya ngelakuin itu. Saya cuma lihat dia. Perintah dia, Pak. Saya ngelakuin itu. Saya ngelakuin itu. Pemirsa, setelah penyelidikan panjang, akhirnya misteri hilangnya Angelin Megawe terungkap tragis. Jasad anak 8 tahun itu ditemukan terkubur di halaman rumahnya sendiri. Berdasarkan hasil forensik, korban mengalami luka parah di kepala akibat pukulan benda tumpul dan tanda-tanda kerasan lama di tubuhnya. Margaret kini dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan pembunuhan terhadap anak angkatnya sendiri, Angelin Megawe. Kasus ini mengingat kita semua bahwa kekerasan terhadap anak bisa terjadi bahkan di tempat yang paling dianggap aman, yaitu rumah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah kami kelompok 1 PKN kelas 12.5 untuk mensimulasikan persidangan yang akan kami bawakan terkait kasus Angelin Megawe di Bali. Pada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 174/PIDB/2015/PN Denpasar atas nama terdakwa Margaret Christina Megawe segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini sudah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan pasal 6 tahun 2020. Persidangan dapat dilaksanakan. Diperintahkan kepada para pengunjung sidang untuk tetap menjaga ketenangan dalam ruangan sidang. Dan kepada para wartawan dipersilahkan mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat. Panitra, apakah siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum, apakah siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah di antara penuntut umum serta penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 174/PIDB/2015/PNDPS, di mana saya atas nama Raka Fadilah sebagai hakim ketua majelis, Cantika Hapsari SH.MAP dan Gaisha Nilam Cahya SH.MAP, masing-masing sebagai hakim anggota Sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 174/PIDB/2015/PNDPS atas nama terdakwa Margaret Christina Megawe dinyatakan dibuka dan terbuka secara umum. Penuntut umum, silahkan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan terdakwa Margaret Christina Megawe ke dalam ruangan sidang dalam keadaan bebas. Siap, terdakwa masuk dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa silakan duduk. Untuk tugas silakan kembali berdebat. Baik, terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan hari ini? Saya sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya ingin pada saudara Panitra untuk membacakan identitas terdakwa. Baik, Yang Mulia. Nama Margaret Christina Megawe, tanggal lahir Manado 1 Agustus 1946, umur 69 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur Denpasar. Status terdakwa dalam perkara dugaan pembunuhan anak, angkat bernama Angelin Megawe. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan bacakan surat dakwaan. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Kepolisian Resor Kota Denpasar ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa kekerasan dan pembunuhan terhadap anak di bawah umur atas nama Angelin Megawe yang dilakukan oleh terdakwa Margaret Christina Megawe, bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah terdakwa pada tanggal 16 Mei 2015 di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, di mana korban terakhir terlihat dalam keadaan hidup, bahwa setelah dilakukan penyelidikan ditemukan jasad korban di area belakang rumah terdakwa, bahwa terdakwa telah memberikan perintah kepada pembantunya yaitu Christina untuk menutupi peristiwa tersebut dengan menguburkan jasad korban dan membersihkan lokasi kejadian, bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di bawah asuhan dan tanggung jawab terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Demikian surat dakwaan ini kami bacakan, Yang Mulia. Terima kasih jaksa penuntut umum. Terdakwa, apakah saudari mengerti isi dakwaan tersebut yang baru saja dibacakan? Saya mengerti, Yang Mulia, tapi saya tidak membunuh anak itu. Saya cuma mendidik anak itu untuk menjadi anak yang lebih tegas. Baik, penasihat hukum, apakah ada tanggapan atau keberatan? Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Menurut hemat kami, dakwaan tersebut kurang cermat dan tidak memenuhi unsur niat atau rencana terlebih dahulu.
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, perbuatan klien kami lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang berakibat fatal, bukan perbuatan yang direncanakan. Selain itu, kami menilai penyusunan berita acara pemeriksaan BAP terhadap terdakwa tidak dilakukan dengan pendampingan hukum yang layak. Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim mempertimbangkan eksepsi ini untuk dijadikan bagian dari putusan akhir. Baik, keberatan dari penasihat hukum akan dicatat dan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP oleh jaksa penuntut umum. Silakan. Izinkan saya Yang Mulia untuk membacakan ringkasan hasil pemeriksaan penyidik dalam perkara ini, bahwa berdasarkan BAP, saksi-saksi yang telah diperiksa menerangkan bahwa selama korban tinggal bersama terdakwa, sering terdengar suara tangisan anak di malam hari. Beberapa saksi tetangga menyatakan bahwa korban jarang keluar rumah dan tampak takut bila dipanggil oleh terdakwa. Bahwa saksi pembantu rumah tangga, yaitu Christina, menerangkan bahwa pada malam kejadian, ia mendengar keributan antara terdakwa dan korban di dapur. Setelah beberapa saat, suasana menjadi hening. Pagi harinya, terdakwa memerintahkan saksi untuk membersihkan halaman belakang dan menimbun sesuatu di dekat kandang ayam. Bahwa hasil pemeriksaan tim forensik menyebutkan korban meninggal dunia akibat luka pada bagian kepala dan terdapat tanda-tanda kekerasan sebelumnya. Demikian isi BAP ini kami bacakan, Yang Mulia. Baik, majelis hakim telah mendengarkan BAP dari jaksa penuntut umum. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi. Terdakwa, silakan menjawab dengan jujur setiap pertanyaan yang diajukan. Apakah benar saudari terakhir kali melihat korban pada tanggal 16 Mei 2015? Benar Yang Mulia, malam itu memang kami sempat bertemu, tapi saya juga tidak menyangka anak itu besok pagi sudah tidak ada. Apakah benar saudari memberikan perintah kepada Christina untuk menimbun sesuatu di halaman belakang? Saya panik Yang Mulia, saya hanya menyuruh dia untuk membersihkan halaman belakang, dan itu tidak ada bentuk apapun. Terdakwa, dalam BAP saudari menyebutkan memberikan uang kepada Christina agar tidak berbicara kepada siapapun. Apakah benar demikian? Saya hanya ingin rumah saya tidak diganggu oleh warga, dan itu bukan dalam bentuk penyuap, melainkan untuk menenangkan keadaan. Baik, keterangan terdakwa telah dicatat. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pertama. Saksi Christina, silakan maju dan memberikan keterangan di depan persidangan. Baik Yang Mulia, saya akan berbicara sejujur-jujurnya. Sejak kapan saudari bekerja di rumah terdakwa? Sejak bulan Februari 2015, saya membantu pekerjaan rumah dan menjaga ayam peliharaan. Apakah selama bekerja, saudari pernah menyaksikan hubungan antara korban dan terdakwa? Ya, mereka sering bertengkar. Terdakwa keras terhadap korban. Kadang saya mendengar korban menangis, tetapi saya tidak ikut campur. Apakah saudari pernah menerima perintah dari terdakwa yang berkaitan dengan korban? Ya, malam itu saya diperintahkan untuk membersihkan halaman belakang dan menimbun tanah di dekat kandang ayam. Saya tidak tahu kalau di situ ada korban. Saya baru sadar ketika polisi datang. Apakah saudari yakin tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Saya benar-benar tidak tahu Yang Mulia. Saya hanya menjalankan perintah karena takut dipecat. Baik, saksi boleh duduk kembali. Saksi berikutnya, Aluna, warga yang tinggal di sekitar rumah terdakwa, silakan maju. Baik, Yang Mulia. Saksi, apakah benar saudari mengenal terdakwa dan korban? Benar Yang Mulia, rumah saya hanya berjarak sekitar 2 rumah dari rumah terdakwa. Saya sering melihat korban bermain di depan rumah sebelum akhirnya jarang terlihat. Apakah pernah ada hal yang mencurigakan selama saudari tinggal di dekat rumah terdakwa? Pernah Yang Mulia, saya dan beberapa warga sering mendengar suara anak kecil menangis pada malam hari dari arah rumah terdakwa. Kadang juga terdengar suara bentakan orang dewasa. Apakah saudari pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang? Kami sempat berniat melapor, tapi takut salah paham. Kami kira itu hanya masalah keluarga biasa.
Saksi, apakah saudari pernah melihat secara langsung terdakwa melakukan kekerasan kepada korban? Tidak, saya hanya mendengar. Tapi korban pernah datang ke rumah saya dalam keadaan ketakutan dan bilang tidak mau pulang. Keterangan saudari dicatat, silakan duduk kembali. Terima kasih. Saksi berikutnya, Ketut Ruta, Kepala Sekolah tempat korban bersekolah. Silakan maju ke depan. Baik, Yang Mulia. Saksi, apakah benar korban adalah murid di sekolah saudara? Benar Yang Mulia, Angelin adalah siswa kelas 2 di sekolah kami. Dia anak yang cerdas, tapi dia sering datang ke sekolah dengan keadaan murung dan tidak rapi. Apakah ada tanda-tanda korban mengalami tekanan atau kekerasan di rumah? Ya, beberapa kali kami melihat luka di tangan dan lehernya. Ketika ditanya, korban hanya tersenyum. Ia menjawab terjatuh. Namun, sikapnya sangat dingin ketika ditanya tentang keluarganya. Apakah pihak sekolah pernah mengambil langkah atas kondisi tersebut? Kami sudah mencoba memanggil wali murid, itu terdakwa. Namun yang bersangkutan jarang datang ke sekolah. Kami juga berencana untuk menghubungi dinas sosial, tetapi kejadian ini terjadi terlebih dahulu. Keterangan saksi dicatat, silakan duduk kembali. Saksi dari pihak kepolisian, Bribka Herianto, dipersilakan maju memberikan keterangan. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan beri keterangan. Saya adalah anggota tim penyidik yang menangani kasus laporan anak hilang yang bernama Angelin Megawe pada bulan Mei 2015. Ceritakan kronologi penemuan korban menurut hasil penyidikan. Pada awalnya, kami menerima laporan dari warga sekitar tentang anak yang hilang. Namun setelah 3 minggu, kami mendapatkan laporan kembali dari masyarakat tentang bau tidak sedap dari rumah terdakwa. Setelah kami periksa, kami menemukan tumpukan tanah di area belakang rumah terdakwa. Setelah digali, kami menemukan jasad anak perempuan. Apa tindakan penyidik setelah penemuan tersebut? Kami langsung mengamankan lokasi, memanggil tim forensik, dan membawa terdakwa beserta saksi Trisina untuk diperiksa. Apakah terdakwa mengakui perbuatannya pada saat itu? Pada awalnya tidak, Yang Mulia. Namun setelah kami berikan bukti-bukti dan hasil laboratorium forensik, terdakwa mengakui bahwa terdakwa terlibat dalam peristiwa tersebut. Baik, keterangan dicatat, silakan duduk kembali. Saksi ahli forensik dari Rumah Sakit Umum Sanglah dipersilakan maju. Baik, Yang Mulia. Saya Dr. Halid, Ketua Tim Forensik. Saya Dr. Sarah, anggota tim forensik yang ikut serta dalam pemeriksaan jenazah korban. Dokter, mohon jelaskan hasil pemeriksaan forensik secara umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban berjenis kelamin perempuan dan berusia 8 tahun. Kami menemukan luka di bagian kepala dan tanda-tanda kekerasan fisik lama di beberapa bagian tubuh. Penyebab kematian adalah benturan keras di bagian kepala yang menimbulkan pendarahan di otak. Apakah luka tersebut bisa disebabkan oleh kecelakaan atau jatuh sendiri? Tidak, Yang Mulia, pola yang ditemukan tidak sesuai dengan luka akibat jatuh. Luka yang bersifat berulang dan berasal dari hal yang berbeda menunjukkan adanya tindakan kekerasan. Apakah dokter dapat memastikan waktu kematian korban? Diperkirakan korban meninggal sekitar 3 minggu yang lalu dengan pembusukan jasad korban. Baik, keterangan saksi ahli telah dicatat. Terima kasih. Duduk kembali. Silakan dokter. Majelis memberi kesempatan kepada penasihat hukum untuk melakukan pertanyaan silang kepada saksi. Kepada saksi Kristina, apakah benar saudari tidak mengetahui isi yang saudari timbun di belakang rumah? Baik, Yang Mulia. Saya hanya menjalankan perintah karena takut kehilangan pekerjaan. Apakah terdakwa mengancam saudari secara langsung? Tidak, tetapi saya merasa ditekan.
Izin menanggapi Yang Mulia, berdasarkan bukti uang tunai dan keterangan lain, terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi agar tidak melapor. Hal ini tentunya menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk menutupi peristiwa tersebut. Baik, catatan interogasi akan dimasukkan ke dalam berkas sidang. Sidang diskors selama 15 menit sebelum dilanjutkan ke tahap tuntutan jaksa. Sidang dilanjutkan kembali. Jaksa penuntut umum, silakan membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, kami berpendapat bahwa terdakwa Margaret Christina Megawe telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban serta mengguncang hati masyarakat Indonesia. Sebagai orang tua angkat, terdakwa seharusnya melindungi dan mengasihi, bukan justru menjadi penyebab hilangnya nyawa seorang anak. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menuntut menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa yaitu Margaret Christina Megawe, menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun terhadap Christina karena turut membantu menyembunyikan peristiwa tersebut, menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada negara dan membebankan biaya perkara kepada negara. Baik. Demikian tuntutan kami Yang Mulia. Atas nama keadilan kami memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Penasihat hukum, apakah siap menyampaikan pembelaan? Yang Mulia Majelis Hakim, kami menghargai proses persidangan ini dan menghormati tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, kami ingin mengingatkan bahwa hukum tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Klien kami, Margaret Christina Megawe, adalah seorang lanjut usia yang telah menyesali perbuatannya. Ia telah bekerja sama selama proses penyidikan dan tidak berusaha melarikan diri. Kami mohon majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, antara lain usia terdakwa yang lanjut, kondisi kesehatan yang menurun, rasa penyesalan dan tanggung jawab moral yang telah tersampaikan oleh terdakwa. Kami memohon agar majelis hakim memberikan hukuman yang lebih ringan atau setidaknya tidak seumur hidup demi alasan kemanusiaan. Demikian pembelaan kami Yang Mulia. Terima kasih jaksa penuntut umum. Apakah akan memberikan tanggapan terhadap pembelaan ini? Yang Mulia, kami tetap pada tuntutan awal. Perbuatan terdakwa bukan sekedar kelalaian, melainkan tindakan yang meniadakan nyawa seorang anak yang seharusnya dilindungi. Usia atau kondisi kesehatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Keadilan harus ditegakkan bagi korban. Baik, tanggapan jaksa telah dicatat. Majelis hakim akan memberikan kesempatan terakhir kepada terdakwa untuk menyampaikan pertanyaan pribadinya sebelum putusan dilanjutkan. Silakan. Saya menyesal Yang Mulia. Saya menyesal dengan apa yang telah terjadi. Saya hanya ingin mendidik anak itu menjadi anak yang lebih disiplin. Tapi saya hilaf dan saya kehilangan kendali. Saya memohon ampun kepada Tuhan dan saya meminta maaf kepada seluruh orang yang telah tersakiti, terutama keluarga Angelin. Baik, pernyataan saudari telah kami dengarkan dan akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim. Sidang akan diskors selama 1 jam untuk musyawarah perjatuhan putusan. Siap. Sidang dilanjutkan. Majelis telah bermusyawarah untuk menetapkan putusan terhadap perkara ini.
Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Keterangan saksi, hasil forensik, dan pengakuan terdakwa saling menguatkan satu sama lain. Majelis juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagaimana diajukan penasihat hukum. Namun, perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak dan nilai kemanusiaan. Majelis sepakat bahwa keadilan bagi korban harus menjadi prioritas utama. Atas dasar bukti-bukti fakta persidangan dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Margaret Christina Megawe terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP juga pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kedua, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Margaret Christina Megawe. Ketiga, menyatakan saksi Christina turut membantu menutupi perbuatan terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Keempat, menetapkan barang bukti disita untuk negara. Kelima, membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan demikian, sidang perkara pidana 174/PIDB 2015 PNDPS atas nama terdakwa Margaret Christina Megawe dinyatakan selesai. Semoga putusan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kekerasan terhadap anak tidak pernah dapat dibenarkan. Anak adalah titipan Tuhan, siapapun yang diberi amanah untuk merawatnya wajib melindungi dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Sidang selesai. Panitra, mohon dicatat waktu penutupan sidang. Dicatat Yang Mulia, sidang ditutup pukul 16.45 WITA. Pemirsa, sidang panjang dan penuh perhatian publik ini akhirnya mencapai akhir. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Margaret Christina Megawe, pelaku pembunuhan terhadap anak angkatnya Angeline Megawe. Kasus ini jadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat bahwa perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Keadilan mungkin datang terlambat, namun akhirnya ditegakkan kembali. Dari Pengadilan Negeri Denpasar, saya Nara dan Saya Alka melaporkan. Rumahnya bagus banget. Katanya Action. Uang buat kamu. Membantu saya harus di saya. Bagi. Saya mah nggak mau. Membantu saya sekarang nggak lubang di belakang. Kap. Dasar anak nggak tahu diri. Tiga. Christina Megawe, Anda kami tangkap karena diduga telah membunuh anak angkat. Action. Iya kompris, lama banget. Tangkap dia, siap dan. Ya, kekunci. Action. 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 Lu nangkap gua aja dah. Action. Saya menerima laporan dari warga. Semoga Angeline segera ditemukan dalam keadaan selamat. Amin ya Allah.
Action. Pemirsa, setelah penyelidikan Enggak. Pak, ada apa di bawah sini? Pelan-pelan. Buka perlahan. korban perempuan. Belum, gue belum ngomong. Ya, kami sudah mencoba menghubungi tersangka, itu terdakwa. Tapi yang tersangka datang. Namun setelah 3 minggu kejadian, kami berdasarkan hasil pemeriksaan Terima kasih jaksa penuntut umum. Apakah akan